Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf Saleh, mahasiswa pendidikan sosiologi angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian yang saya angkat. Itu proposal penelitian tindakan kelas dengan judul penerapan model pembelajaran time token arrange untuk meningkatkan partisipasi belajar sosiologi pada siswa kelas 10 IPS MA DDI 47 Kabupaten Sepeng tahun ajaran 2021-2022. Nah, judul ini dipilih berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijabarkan oleh peneliti. Ada beberapa hal yang melatar belakang. Yang pertama, itu adalah partisipasi belajar siswa yang rendah. Partisipasi belajar ini menjadi problem utama di dalam pembelajaran hingga saat ini. Padahal kita tahu bahwa pembelajaran yang efektif itu harus melibatkan siswa di dalam prosesnya. Namun partisipasi belajar sangat rendah dan seringkali siswa-siswa di dalam belajar itu tidak terlibat dalam praktek pembelajaran dan hanya menjadi penonton. Ini disebabkan oleh banyak faktor seperti yang diuraikan oleh peneliti dalam latar belakang penelitian ini, bahwa diantaranya karena penggunaan model pembelajaran yang tidak efektif. Model pembelajaran diterapkan terkadang monoton oleh guru, tidak variatif, dan tidak sesuai dengan materi yang diajarkan. Hal ini juga dipengaruhi oleh gurunya sebagai pelaksana pembelajaran yang tidak pandai-pandai memilih model yang tepat di dalam proses pembelajaran. Guru kebanyakan berceramah, terlalu banyak berbicara, teacher center, tidak terpusat pada siswa, dan sebagainya, hingga mengakibatkan siswa sebagai subjek pembelajaran justru hanya menjadi objek pendengar ceramah dari guru. Inilah yang terjadi di lapangan yang dikonstruk oleh peneliti, saya sendiri sebagai peneliti di latar belakang penelitian ini. Nah, karena melihat masalah yang begitu kompleks, saya sebagai peneliti menawarkan alternatif penyelesaian masalah, yaitu time token. Nah, time token ini adalah model pembelajaran yang memungkinkan setiap siswa itu berpartisipasi secara aktif tanpa terkecuali, karena dia menggunakan kupon wajib bicara yang diberikan kepada setiap siswa. Nah, inilah yang menjadikan peneliti memilih time token sebagai alternatif penyelesaian masalah pembelajaran yang berkaitan dengan partisipasi belajar. Nah, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana penerapan model pembelajaran time token dapat meningkatkan partisipasi belajar sosiologi pada siswa kelas 10 IPS MA DDI 47. Tujuan penelitian itu meningkatkan partisipasi belajar sosiologi melalui penerapan model pembelajaran time token arrange pada siswa kelas 10 IPS MA DDI 47 tahun ajaran 2021-2022. Nah, adapun manfaat dari penelitian ini. Jadi penelitian ini rencananya itu diharapkan bisa memberikan manfaat paling tidak kepada empat aspek ya. Pertama, kepada siswa. Apa manfaatnya bagi siswa? Tentu saja meningkatkan partisipasi belajarnya di dalam aktivitas belajar, khususnya dalam pembelajaran sosiologi. Yang kedua, bagi guru. Nah, manfaat bagi guru itu dia bisa menjadi opsi dalam pengembangan model pembelajaran yang cocok untuk mengatasi partisipasi belajar siswa yang rendah. Dan yang ketiga, bagi sekolah itu bisa menjadikan ini sebagai bahan rujukan atau untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan sekaitan dengan aspek-aspek pembelajaran yang bermasalah di dalam sekolah tersebut. Dan yang terakhir, bagi pengembangan keilmuan, penelitian ini nantinya diharapkan bisa memberi kontribusi bagi pengembangan keilmuan khususnya dalam kajian-kajian penelitian tindakan kelas atau class action research, maupun digunakan oleh peneliti-peneliti setelahnya, ya, setelah penelitian ini untuk mengembangkan kajian-kajian yang relevan lagi. Itu untuk manfaat penelitian. Nah, adapun untuk kajian pustaka, peneliti mereview berbagai macam literatur, jurnal. Jadi peneliti memprioritaskan kajian pustaka dari berbagai macam jurnal, dan secara sederhananya akan dipaparkan di sini, meskipun tidak semua komponen itu bisa dipaparkan di dalam penjelasan ini. Jadi yang pertama yang direview oleh peneliti, yang dikaji oleh peneliti tentu saja adalah partisipasi belajar sebagai item utama yang akan diangkat dalam penelitian ini. Nah,
partisipasi belajar itu yang dikaji itu tentang pengertian partisipasi belajar, jenis-jenis partisipasi, syarat partisipasi, dan manfaat partisipasi. Saya akan jelaskan secara singkat. Jadi partisipasi itu, ini saya kutip pendapat ahli menurut Suryo Subroto, partisipasi itu pada dasarnya adalah penyertaan mental, fisik, dan emosi seseorang dalam suatu kelompok untuk melibatkan diri dalam pencapaian tujuan kelompok tersebut dan melibatkan diri juga dalam proses pelaksanaannya. Itu menurut Suryo Subroto, seorang ahli. Sehingga partisipasi ini ketika saya kontekskan dengan pembelajaran, maka bisa dikatakan bahwa partisipasi belajar itu pada dasarnya adalah keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, baik secara fisik maupun secara psikis atau mental. Terlibat dalam proses, terlibat dalam perencanaan, terlibat dalam evaluasi. Itu disebut dengan partisipasi belajar. Kemudian yang kedua mengenai jenis-jenis partisipasi, di sini peneliti mengambil kajian dari beberapa peneliti lain, peneliti terdahulu dan beberapa pendapat ahli mengenai partisipasi belajar. Ada banyak sekali dan bervariasi mengenai partisipasi belajar. Namun di sini untuk memudahkan penjelasan pada kesempatan ini, partisipasi belajar yang jenis-jenisnya itu bisa dibedakan, ya, bisa dibedakan secara sederhana, dilihat dalam aktivitas pembelajaran. Apa diantaranya? Yang pertama itu keaktifan siswa dalam bertanya, yang kedua keaktifan siswa dalam menjawab, yang ketiga keaktifan siswa dalam menyelesaikan tugas, yang keempat keaktifan siswa dalam mencatat materi, yang kelima keaktifan siswa dalam berdiskusi, dan yang keenam keaktifan siswa dalam menyimpulkan materi pembelajaran. Ini 6 indikator partisipasi belajar yang diungkapkan oleh seorang ahli bernama Made Sumadi tahun 2002. Banyak indikator lain tentang partisipasi belajar. Ada yang mengatakan bahwa partisipasi belajar itu pada dasarnya cuma terbagi dua, ada partisipasi kontributif, ada partisipasi inisiatif. Namun tidak mungkin saya jelaskan di dalam video ini. Lebih jelasnya tergambar di proposal. Nah, yang selanjutnya direview atau dikaji peneliti adalah syarat partisipasi. Nah, syarat partisipasi, saya juga di sini mengutip pendapat ahli mengenai syarat partisipasi menurut Martinus Yamin pada tahun 2015. Partisipasi belajar itu syaratnya adalah student center, terpusat pada siswa. Kemudian dia harus dipandu oleh guru. Yang ketiga, dia harus berorientasi pada pencapaian hasil belajar dan dia harus mengedepankan kreativitas. Ada 4 aspek syarat partisipasi belajar. Dan ini semua terakomodir di dalam model pembelajaran time token. Nah, apa manfaatnya partisipasi belajar? Manfaatnya itu ya seperti yang dikatakan oleh Robert K. Scallon, penelitian terbaru tahun 2020, bahwa partisipasi belajar itu bisa menyebabkan pembelajaran lebih aktif. Yang pertama, yang kedua, guru lebih komunikatif dengan siswa. Ya, kemudian yang ketiga, mereduksi gangguan dalam pembelajaran. Kemudian partisipasi siswa lebih terasah di dalam pembelajaran, dan yang terakhir pengalaman belajar siswa lebih nyata dan bermakna. Itu untuk manfaat dari partisipasi belajar. Sehingga partisipasi belajar ini sangat-sangat penting sekali. Nah, kajian pustaka yang kalian direview oleh peneliti adalah time token arrange. Adapun mengenai time token yang direview tentu saja adalah pengertian dari time token, apa manfaat dan keunggulan dari time token, dan apa sintaks dari time token. Saya jelaskan sedikit. Time token ini adalah model pembelajaran yang dikembangkan oleh Richard Arens pada tahun 1998 yang berangkat dari permasalahan rendahnya keterlibatan siswa dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Karena lebih banyak guru yang mendominasi. Akhirnya diciptakan sebuah metode belajar dengan menggunakan kupon wajib bicara dan dibagi-bagikan kepada siswa sehingga siswa itu semuanya aktif terlibat dalam pembelajaran. Nah, menurut perancangnya sendiri yaitu Richard Arens pada itu, dia mengatakan bahwa time token ini adalah pembelajaran kooperatif yang membuat semua siswa itu bisa berpartisipasi secara aktif di dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian apa keunggulan dari time token ini sih? Apa manfaatnya? Jadi manfaat time token ini sudah dibuktikan oleh beberapa peneliti dan beberapa pendapat ahli. Di antaranya menurut Miftahul Huda, penelitian pada tahun 2014 menunjukkan bahwa time token ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan keaktifan belajar, meningkatkan keterampilan sosial siswa, kemudian menghindari kelas yang didominasi oleh guru atau didominasi oleh sebagian siswa saja.
Kemudian meningkatkan minat belajar, memudahkan pengelolaan kelas oleh guru, dan yang terakhir yaitu efisien dan mudah digunakan. Jadi model pembelajaran ini sangat efisien dan mudah digunakan. Adapun sintaksnya itu sangat sederhana. Sintaks dari time token itu dimulai dari penyampaian tujuan pembelajaran, dilanjutkan dengan men-setting kelompok diskusi, dilanjutkan dengan memaparkan garis-garis besar materi, kemudian guru membagikan tugas kepada setiap kelompok diskusi itu. Kemudian setelah diskusi selesai, guru membagikan kupon, menjelaskan petunjuk penggunaan kupon, dan setiap siswa dalam memaparkan pendapatnya wajib menggunakan kupon dengan memperhatikan batas waktu yang ditetapkan. Dan setiap siswa wajib memakai kupon tersebut sampai kuponnya habis. Kemudian dalam proses itulah guru memberikan penilaian kepada siswa dari hasil pemaparannya. Jadi di sini setiap siswa terlibat aktif karena adanya kupon. Nah, penelitian ini didasarkan pada riset-riset terdahulu yang telah sukses membuktikan bahwa time token sangat efektif. Di antaranya ada penelitian dari Zufaida pada tahun 2019 yang membuktikan bahwa time token ketika terintegrasi dengan pelajaran itu bisa meningkatkan partisipasi belajar. Dalam konteksnya dia terapkan time token dengan pembelajaran fikih dan partisipasi belajar siswa meningkat drastis. Ada juga penelitian dari Iqbal pada tahun 2017 yang mengintegrasikan time token dengan pembelajaran IPS, di mana sebelum time token siswa hanya 60% keaktifannya, setelah time token meningkat menjadi 81%. Penelitian dari Abdul Lazim pada tahun 2018 juga demikian, time token dikolaborasikan dengan pembelajaran IPS, keaktifan siswa meningkat dari 50% menjadi 70%. Dan penelitian lainnya yang sudah dijelaskan di proposal namun tidak dapat diuraikan dalam video ini karena keterbatasan waktu. Adapun hipotesis tindakan dalam penelitian ini atau hipotesis penelitiannya yaitu jika model pembelajaran time token harus diterapkan, maka partisipasi belajar sosiologi pada siswa kelas 10 IPS MA Deli Tojo tahun ajaran 2020-2021 dapat ditingkatkan. Itu hipotesis penelitiannya. Adapun metode penelitian, yang pertama waktu dan tempat. Jadi penelitian ini akan dilaksanakan oleh peneliti selama 6 bulan atau terhitung 1 semester, bertempat di Madrasah Aliyah DDI Tojo, sebuah sekolah pesantren di Kabupaten Sopeng. Nah, untuk pelaksanaan tindakannya sendiri akan difokuskan di kelas 10 IPS, di mana kelas inilah yang tadi dijelaskan di latar belakang bahwa bermasalah dalam partisipasi belajarnya. Kelas ini terdiri dari 30 orang siswa, terdistribusi dalam 18 orang laki-laki dan 12 orang perempuan. Adapun mengenai rencana tindakan yang dilaksanakan, jadi PTK ini akan dilaksanakan bersiklus. Ada 2 siklus yang menjadi rencana awal, tapi akan bisa bertambah ketika hasil belum tercapai. Dalam setiap siklus itu ada 4 tahap. Ada tahap perencanaan, ada tahap pelaksanaan, dilanjutkan dengan pengamatan dan refleksi. Itu tahapan-tahapan dalam PTK secara umum. Untuk pelaksanaan tindakannya sendiri, nanti ketika diterapkan di lapangan, yang diterapkan adalah penerapan time token oleh guru, dan peneliti sendiri akan melakukan observasi terhadap itu. Dan tentu saja hasilnya itu akan dicatat dalam catatan lapangan atau catatan harian. Kemudian untuk evaluasi dan refleksi, apa yang dievaluasi dan apa yang direfleksikan, yaitu ya penerapan time tokennya itu apakah sesuai dengan konsep yang dirancang atau tidak. Kemudian yang kedua, seberapa jauh progres atau kemajuan yang diperoleh, manfaat yang diperoleh, dan apa kelemahan-kelemahan yang muncul dalam penerapan time token itu untuk dievaluasi dan direfleksikan pada siklus berikutnya. Nah, untuk siklus penelitian lebih jelasnya tergambar di bagan atau grafik ini. Jadi siklus penelitian yang saya pilih di sini menggunakan metode PTK yang dikembangkan oleh Kemis dan Taggart atau PTK spiral yang bersiklus. Terdiri dari siklus pertama dan siklus kedua. Masing-masing siklus terbagi atas tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi, dan dilanjutkan kepada siklus berikutnya ketika belum tercapai tujuannya. Nah, adapun mengenai metode instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti, itu yang pertama ada lembar observasi, ya, ada lembar observasi. Nah, lembar observasi ini diperuntukkan untuk guru dan siswa. Jadi, ketika pelaksanaan time token nanti diterapkan, peneliti atau saya sendiri akan melakukan observasi dengan lembar observasi
untuk mengamati perilaku belajar siswa. Bagaimana sih sebenarnya perilakunya siswa ketika sudah diterapkan time token ini. Dan yang kedua yang diobservasi adalah bagaimana perilaku mengajarnya guru, bagaimana si guru ini menerapkan time token dalam pembelajaran, apakah efektif atau tidak. Instrumen yang kedua yang digunakan adalah angket atau kuesioner. Nah, angket ini terbagi juga atas dua, ada angket sebelum tindakan, ada angket setelah tindakan, angket pratindakan, angket pasca tindakan. Nah, angket pratindakan ini diperuntukkan untuk melihat bagaimana sebenarnya minat siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. Jadi siswa diminta untuk mengisi angket bagaimana sebenarnya responnya dia terhadap pembelajaran sosiologi sebelum dilaksanakan tindakan tentunya. Dan akan diberikan lagi angket setelah tindakan dilaksanakan untuk melihat apakah ada peningkatan di situ. Itu angket. Kemudian ada pedoman wawancara. Kenapa ada pedoman wawancara? Jadi pedoman wawancara ini digunakan untuk sebagai sumber informasi karena tidak semua data-data bisa direkam dengan observasi dan angket. Butuh juga wawancara. Nah, wawancaranya di sini ada wawancara pratindakan juga, ada wawancara pasca tindakan. Jadi sebelum tindakan, peneliti akan melakukan wawancara kepada guru untuk melihat bagaimana sebenarnya tingkat partisipasi belajar siswa, dan pasca tindakan diwawancarai juga, ya, diwawancarai guru dan siswanya untuk melihat seberapa jauh, seberapa baik penerapan model time token dan seberapa besar partisipasi belajar itu. Kemudian ada dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dari lapangan berupa teks-teks buku, lembar penilaian dan lain-lain sebagainya. Dan peneliti juga dalam instrumen ini tentu saja menggunakan catatan lapangan dalam penelitian ini untuk merekam seluruh aktivitas penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan ya tentu saja sesuai dengan instrumen penelitian, ada observasi, ada kuesioner, ada wawancara, ada dokumentasi, dan menggunakan catatan lapangan tentunya. Kemudian teknik pengolahan data. Untuk mengolah data-data nantinya, menganalisis data, peneliti menggunakan teknik yang dikembangkan oleh Mills dan Huberman yang terdiri atas 3 tahapan pengumpulan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara bersiklus. Itu yang adapun mengenai jadwal penelitian, di sini sudah tergambar seperti yang dijelaskan tadi bahwa penelitian ini akan dilaksanakan selama 6 bulan, mulai dari bulan Januari hingga bulan Juni, mulai dari tahapan penyusunan proposal hingga tahap penggandaan laporan. Daftar pustaka, peneliti sengaja mencantumkan daftar pustaka di sini sebagai bukti bahwa proposal disusun dengan kajian pustaka yang mendalam, karena di sini banyak daftar pustaka yang dikutip, bukan hanya 1-2, tapi puluhan daftar pustaka yang menjadi referensi bacaan peneliti sebelum melakukan penyusunan proposal. Jadi penelitian didasarkan pada kajian-kajian pustaka, jurnal-jurnal bereputasi yang relevan. Adapun personal penelitian di sini, saya pada peneliti hanya menampilkan 1 orang, yaitu peneliti sendiri sebagai observer nantinya. Jadi dalam penelitian ini nanti bukan hanya 1 orang, tapi ada 2 orang, yaitu 1 orang peneliti, itu saya sendiri sebagai observer, dan 1 orang lagi yaitu guru yang akan membantu dalam menerapkan model pembelajaran ini, time token ini. Jadi peran peneliti sendiri itu adalah merancang model, merancang penelitian, kemudian untuk pelaksanaannya guru yang menerapkan model itu, peneliti melakukan pengamatan atau observasi, dan kegiatan-kegiatan penelitian lainnya, dan untuk evaluasinya nanti peneliti yang melakukan evaluasi tentunya dengan melibatkan guru, ya seperti itu. Kemudian anggaran dana sudah terlampir dan lampiran. Untuk lampirannya tentu saja yang dilampirkan di proposal seperti yang saya katakan tadi, ada instrumen-instrumen, jadi semua instrumen dilampirkan, ya, dari lembar observasi, kemudian pedoman wawancara, kemudian catatan harian, kemudian ada angket, dan tentu saja RPP sebagai lembar penilaian pembelajaran dan konsep rancangan dalam pelaksanaan pembelajaran time token itu nantinya. Kenapa ada RPP di situ? Jadi saya rasa itu yang dapat saya sampaikan mengenai proposal penelitian saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.